Hai sahabat sukses, kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan berbagi informasi ya berkaitan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi ini perihal program beasiswa kualifikasi S2 bagi guru dan pendidik. Nah, ini saatnya bagi kalian yang melanjutkan studi ke S2 ya, agar dibiayai oleh pemerintah. Nah, ini suratnya lengkap sekali di sini 43 halaman ya. Jadi untuk lebih lengkapnya saya akan ya, dan juga di komentar silakan di-download. Nah, ini saya akan jelaskan ya, sebelum rekan-rekan mendownload saya akan jelaskan apa saja persyaratannya, terus di mana sih daftarnya, terus rentang waktu untuk pendaftaran dan seleksinya itu kayak gimana saya akan bahas. Jadi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu channel ini agar saya lebih termotivasi untuk memberikan informasi seputar pendidikan. Nah, kita langsung saja ya. Di sini yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi seluruh Indonesia. Jadi dengan ini kami sampaikan informasi pembukaan program beasiswa kualifikasi S2 bagi guru dan pendidik dengan persyaratan, ketentuan dan jadwal pendaftaran tertuang dalam lampiran surat Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor sekian tanggal 21 Oktober 2020. Nah, suratnya sudah terlampir ya, ini sudah ada. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, mohon perkenaan saudara untuk menyampaikan informasi kepada seluruh guru dan pendidik di wilayah saudara. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak mencari ini bisa dibagikan ya kepada rekan lain yang membutuhkan. Nah, lanjut, ini untuk surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya. Ini berkaitan tentang ketentuan program beasiswa pendidik guru LPDP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini sifatnya segera ya. Jadi lampirannya satu berkas. Nah, jadi dalam rangka pelaksanaan pembukaan program beasiswa pendidik 2020 untuk guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan kolaborasi LPDP dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan ini kami sampaikan persyaratan, ketentuan dan jadwal pendaftaran. Jadi sudah ada di lampiran 1, 2 dan 3, di lampiran 1 dan 2 ya, untuk diumumkan ataupun disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada calon pendaftar. Jadi persyaratan dan ketentuan ini menjadi acuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan seleksi administrasi. Nah, jadi adapun persyaratannya ya, yang pertama adalah KTP. Ini saya yakin sudah semua punya ya. Ini batas usia pendaftarnya adalah 40 maksimal. Jadi lebih dari tidak bisa ya. Terus ijazah S1, sudah lulus studi S1, udah semua kayaknya udah punya. Transkrip nilai S1, jadi memiliki IPK pada jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,0 pada skala 4. Oke. Dan yang tak kalah penting di sini adalah poin 4 ya, surat diterima di perguruan tinggi yang masih berlaku dan sesuai dengan perguruan tinggi serta program studi yang dipilih. Nah, untuk ini adalah yang pertama perguruan tinggi dan prodi sesuai list LPDP. Jadi sebelum kalian mendaftar kita cek dulu listnya ya. Jadi jangan sampai rekan-rekan mendaftar ternyata listnya tidak ada. Nah, kalau kita ingin beasiswa kita ikuti aturannya ya. Nah, yang kedua adalah sudah memulai studi pada semester 1 tahun ajaran 2020 atau 2021 untuk semester ganjil nih yang sudah, berarti kalian sudah dulu melakukan studi baru pengajuan seperti itu karena ada suratnya ini ya. Yang selanjutnya poin 5, surat pernyataan sesuai format LPDP. Nah, sesuai format LPDP dan ditandatangani di atas materai. Nomor 6, surat rekomendasi dari akademisi 1. Nanti akan dijelaskan oleh lampiran ini ya. Bisa rekan-rekan download. Nomor 7, surat rekomendasi akademisi 2 bagi yang belum bekerja atau atasan atau pimpinan lembaga atau perusahaan bagi yang sudah bekerja. Jadi ini jelas ya. Nomor 8, surat izin mendaftar beasiswa dari kepala sekolah atau pimpinan sekolah untuk pendidik guru ya. Jadi jelas di sini ada surat izinnya. Selanjutnya
Yang terakhir, sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku. Jadi ini misalnya TOEFL ya. Untuk ITP-nya itu 450 ya, dan lain sebagainya bisa dibaca di sini ya. Nah, yang nantinya ini akan divalidasi keaslian sertifikat bahasa akan dilakukan oleh LPDP dengan lembaga bahasa terkait. Nah itu, jadi peserta yang memenuhi kriteria persyaratan akan mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil seleksi administrasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikirimkan secara resmi ke LPDP untuk seleksi tahapan selanjutnya. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait teknis dimohon untuk dapat menghubungi kontak personnya ya. Kami akan berikan di sini atas nama Adam Rahmat 085320450081. Nah, itu dia, kita akan cek di mana sih link untuk pendaftarannya ya. Ini lampirannya, ini sasaran program, ini rekan-rekan bisa baca sendiri ya. Untuk skema program jelas di sini untuk magister 1 gelar untuk guru tetap dengan durasi studi paling lama 24. Di sini 24 paling lama itu artinya 2 tahun ya. Nah, selanjutnya kebijakan beasiswa pendidik, ini jelas. Nah, ini persyaratan umum, saya yakin semua. Nah, ini yang saya tekankan, beasiswanya diperuntukkan untuk kelas reguler, yang tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas misalnya kelas eksekutif, kelas khusus, itu enggak, kelas jarak jauh ini enggak, ini khusus untuk kelas reguler. Maka dari itu di sini penting sekali surat izin dari atasan rekan-rekan ya. Ini persyaratan khusus, bisa rekan-rekan baca. Nah, ini. Nah, pendaftaran dan seleksi. Jadi pendaftar yang memenuhi kriteria mendaftar secara online pada situs pendaftaran beasiswa LPDP. Jadi silakan ya, ini situsnya. Silakan untuk langkah pertama. Selanjutnya, pendaftar melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Jadi tadi sudah dibahas ya. Nah, ini dia jadwal pendaftaran. Jadi pembukaan sosialisasi beasiswa ini sudah ya. Selanjutnya penutupan pendaftaran ini tanggal 6 November. Silakan dilengkapi dulu ya. Nah, selanjutnya seleksi administrasi ini bisa kalian baca dengan mandiri ya. Nah, di sini ada tabel informasi pengisian dan data dan dokumen persyaratan. Nah, ini ada biodata diri ini dengan online aja ya. Nah, yang diunggah di sini ada KTP, udah jelas keterangannya, surat izin mendaftar beasiswa dari kepala sekolah di sini harus diunggah, ijazah S1 atau SKL juga diunggah, transkrip nilai S1 diunggah. Ini semua sudah ya sesuai yang kita bahas tadi ini. Nah, ini format untuk dokumen dan isian. Jadi silakan di-download ya, saya taruh di deskripsi dan di komentar. Ini surat pernyataannya, silakan tinggal dilengkapi aja. Nah, ini contoh format surat rekomendasi. Ini surat rekomendasinya ya. Surat rekomendasi yang bertanda di bawah ini memberikan rekomendasi atas nama rekan-rekan. Nah, itu dia format rencana studi, ini sudah jelas lengkap sekali sini ya. Nah, ini yang terpenting daftar perguruan tinggi dan prodi tujuan. Jadi silakan bisa dicari-cari di sini ya untuk prodinya. Jangan sampai tidak ada di sini. Ini banyak sekali ada, saya akan taruh di lampiran. Nah, itu informasinya ya. Terima kasih sudah mengikuti channel ini.